Ketika di awal-awal pandemi itu kita ngelihat investor itu memang ada shifting ke instrumen yang beresiko lebih rendah, ya misalnya obligasi pemerintah ataupun masuk ke perbankan sebagai tabungan. Tapi ketika pemulihan ekonomi sudah mulai berlangsung dan ketika ketidakpastian itu berkurang, maka pada pertengahan tahun kedua, mulai dari pertengahan tahun kedua tahun lalu itu kita sudah mulai melihat ada shifting ke aset-aset dengan resiko atau pertumbuhan yang lebih tinggi, termasuk di pasar modal atau pasar equity di Indonesia. Nah, tren ini terus berlanjut sampai dengan 8 bulan pertama tahun ini, dan kita melihat akhir-akhir ini sudah mulai muncul lagi tren bahwa ekonomi-ekonomi yang disebut old economy itu mulai outperform atau mulai perform kembali, performance-nya udah kembali dibandingkan dengan yang tadinya itu kita sebut dengan new economy atau ekonomi atau perusahaan-perusahaan yang berbasis digital. Jadi kita melihat bahwa kepercayaan investor bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan membaik ke depannya itu sudah terlihat, sudah kepercayaan itu sudah semakin baik, dan asing juga sampai dengan tahun ini sudah ada 22 triliun yang kembali ke pasar modal Indonesia. Nih saham-saham new economy ini, apakah peningkatan yang terjadi selama tahun 2021 ini sudah bisa kita katakan just the beginning begitu ya, atau memang perlu fundamental yang lebih kuat lagi nih di saham-saham new economy dan juga digital ini? Saham-saham new economy ini adalah saham-saham yang baru untuk Indonesia, ya. Jadi kita melihat ini tren ini dan ketersediaan saham-saham ini di pasar modal Indonesia itu baru dimulai pada, boleh dibilang baru dimulai pada 18 bulan terakhir. Tren ini akan sangat menjanjikan, tapi yang valuasinya tidak murah karena pertumbuhannya yang sangat tinggi, yang diharapkan akan sangat tinggi. Yang perlu diingat oleh investor adalah bahwa di era digital ini atau di new economy ini, tidak, pemenangnya itu akan, boleh dibilang termasuk akan terkonsentrasi hanya di beberapa leader atau pemain-pemain utama, karena konsep winner take all itu di digital itu cukup dominan kalau kita lihat apa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi dalam investasi di new economy ini memang resikonya boleh dibilang lebih tinggi karena harapan akan pertumbuhan yang lebih tinggi, dan karena itu ini high risk high return punya proposal menurut saya. Jadi ini adalah sebuah tren yang sedang berjalan sekarang, dan tren kedua yang cukup besar di Indonesia itu adalah tren ESG yang mulai muncul di Indonesia dan sudah cukup ramai di seluruh dunia. Jadi untuk ESG ini, milenial ini juga termasuk investor-investor yang lebih sensitif terhadap isu-isu ESG, isu-isu lingkungan, governance, sosial yang dilakukan oleh perusahaan, kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan di negeri ini dan di seluruh dunia. Ini adalah sebuah tren yang menurut kita itu akan menjadi mainstream dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Tahun ini kita sudah menerbitkan report setebal 80 halaman yang melihat dengan detail skor-skor dan pertumbuhan dari industri, peraturan pemerintah, government policy, dan juga dari setiap perusahaan dengan skor ESG-nya masing-masing untuk menjadi panduan bagi investor di Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.